Mari dengarkan firman Tuhan yang menuntun kita untuk pulang ke rumah, yang ditulis oleh Ellen G. White. Melalui renungan pagi ini, kita akan belajar untuk berani menghadapi masa depan, karena kita tidak lupa pimpinan Tuhan di masa yang lalu. Bersama Pendeta Andre Daimbani, selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 14 Maret berjudul Pembersihan Bait Suci. Ayat intinya diambil dari 1 Korintus 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Mari kita dengarkan penjelasannya. Dalam membersihkan bait suci itu, Yesus mengumumkan tugasnya sebagai Mesias, serta memulai pekerjaannya. Bait suci itu yang dibangun untuk tempat kediaman hadirat ilahi, dimaksudkan untuk menjadi pelajaran yang nyata bagi bangsa Israel dan dunia ini. Sejak zaman yang kekal, adalah maksud Allah agar setiap makhluk yang diciptakan, mulai dari serafim yang gilang gemilang dan suci, sampai kepada manusia, harus menjadi bait suci untuk tempat tinggal halik. Karena dosa, manusia tiada lagi menjadi bait suci Allah. Karena digelapkan dan dinajiskan oleh kejahatan, hati manusia tiada lagi menyatakan kemuliaan ilahi. Akan tetapi, oleh penjelmaan anak Allah, maksud surga pun terlaksana. Allah bersemayam di dalam manusia, dan oleh rahmat yang menyelamatkan, hati manusia menjadi bait suci sekali lagi. Allah telah merencanakan supaya bait suci di Yerusalem itu menjadi saksi yang tetap akan nasib mulia yang terbuka bagi tiap-tiap jiwa. Akan tetapi orang Yahudi belum mengerti pentingnya arti bangunan yang mereka pandang dengan kebanggaan yang begitu besar. Mereka tidak menyerahkan diri sendiri sebagai bait yang suci bagi roh ilahi. Halaman bait suci di Yerusalem itu, yang penuh dengan kegaduhan perdagangan yang najis, membayangkan secara tepat keadaan bait suci hati yang dinajiskan oleh hadirnya hawa nafsu dan pikiran-pikiran yang najis. Dalam membersihkan bait suci itu dari pedagang dunia, Yesus mengumumkan tugasnya untuk membersihkan hati dari kenajisan dosa, dari keinginan duniawi, hawa nafsu yang mementingkan diri, kebiasaan yang jelek yang merusakkan jiwa. Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya Ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila Ia menampakkan diri? Sebab Ia seperti api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan Ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Dicatat dalam Maleakhi 3 ayat 1-3. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tidak seorang pun dengan kuasa dirinya sendiri dapat membuang kuasa kejahatan yang telah menguasai hati itu. Hanya Kristus yang dapat membersihkan bait suci jiwa. Tetapi Ia tidak mau masuk dengan paksa. Ia datang ke dalam hati, bukan seperti Ia datang ke dalam bait suci dahulu itu. Melainkan Ia berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya." Dicatat dalam Wahyu 3 ayat 20. Hadirat-Nya akan membersihkan serta menyucikan jiwa, supaya dapat menjadi sebuah bait suci yang kudus bagi Tuhan, dan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh.
Dicatat dalam Efesus 2 ayat 21 dan 22. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 159 dan 160. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami boleh mempelajari satu hal yang penting, di mana tubuh kami adalah merupakan bait suci Allah. Terima kasih melalui renungan pagi ini kami diingatkan agar kami dapat menjaga tubuh kami untuk tetap bersih, tetap suci, jauh dari hal-hal duniawi, hal-hal yang berdosa yang membuat kami jauh daripada Tuhan. Tolong kami hari ini Bapa. Biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dapat disanggupkan untuk senantiasa menjaga tubuh kami, hati dan pikiran kami, membersihkan dari kenajisan dosa, keinginan duniawi dan hawa nafsu mementingkan diri, serta semua kebiasaan jelek yang merusak jiwa kami, sehingga kami boleh tetap dekat dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah tadi pembahasan tentang pulang ke rumah. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi Anda. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.